Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong di sini atas permintaan dari saudara Suherman yang biasa dipanggil oleh teman-temannya atau kami ini sebagai Suhe gitu ya, untuk berbicara tentang seni dan pendidikan ya. Seni dan pendidikan, sebenarnya saya tidak layak ngomong di sini karena saya itu orang yang bukan konsen di dalam pendidikan, jadi hanya tahu sedikit-sedikit lah tentang pendidikan. Tapi akan saya coba untuk merangkai pengetahuan saya yang telah lama saya simpan sedikit aja, karena kalau banyak nanti mungkin ada banyak kekeliruan, jadi mohon maaf. Jadi seni itu dan pendidikan itu sudah lama menjadi perbincangan dari para ahli dari barat sampai ke timur, terutama Indonesia. Pedagog-pedagog juga telah banyak. Namun kenapa kok pendidikan masih seperti ini? Khususnya pendidikan seni ya. Seni pertunjukan atau seni rupa dan desain. Jadi di sini saya akan hanya sekedar mengurai sedikit tentang hal itu. Bagaimana pendidikan seni dalam konteks humanisme yang seperti diutarakan oleh saudara Suherman. Jadi, seni ini memasuki dunia pendidikan sudah lama sekali, terutama dari barat. Itu dimulai dari era Yunani kuno, yaitu dari Plato. Itu seni sudah memasuki dunia, dimasukkan secara formal dalam pendidikan akademika ya. Itu Plato sudah memasukkan pendidikan, yaitu musik, puisi, dan drama. Ada juga seni rupanya sebenarnya, tapi kurang begitu dikupas. Perkembangan selanjutnya Aristoteles pun begitu, memasukkan seni untuk pendidikan. Jadi dari filsuf-filsuf ini sebenarnya zaman prasofis sudah ada, sebelum Sokrates, sebelum Plato sama Aristoteles itu sudah ada yang namanya Pythagoras. Itu juga sudah memasukkan pendidikan seni, khususnya musik untuk anak-anak. Oke, itu kilas balik sejarah ya. Jadi kita akan melihat bagaimana seni itu dipakai sebagai sebuah edukasi. Tapi sebenarnya itu udah include, tidak usah dibicarakan sebenarnya. Seperti bahasa orang timur kita itu sudah include dengan etika ya. Jadi bahasa tradisional kita, bahasa saya orang Jawa memanggil orang yang lebih tinggi itu pakai bahasa tersendiri, dan disitulah sudah ada include yang namanya etika atau values, nilai. Seni pun begitu, dari dulu ya sampai sekarang ini seni dimasukkan dalam dunia pendidikan formal, walaupun saya tidak mengabaikan juga yang non formal. Tapi begini, ada terus keadaan seperti ini, hanya untuk yang diajarkan untuk musik, hanya nada-nada dan lain sebagainya, tanpa melihat substansi yang esensial dari seni itu. Pada dasarnya inti atau hakiki dari pendidikan seni adalah pendidikan estetika ya, seperti seni rupa. Sejak zaman era kompeni sampai sekarang, pendidikan seni rupa itu hanya dua gunung dengan satu jalan di tengahnya, ada pohon kelapanya dan lain sebagainya. Monoton seperti itu, karena kita terbiasa dengan yang namanya grand naratif. Grand naratif, apa yang dikatakan di atas harus ditafsirkan sebaik mungkin supaya ada suatu universalitas. Sebenarnya pendidikan seni itu tidak bisa diuniversalitaskan secara total. Ada hal-hal yang tidak bisa diuniversalitaskan ya. Jadi kalau saya memakai paham posmo. Jadi kita
mengakui adanya little narasi kecil yang bisa dipakai sebagai bahan untuk pendidikan seni, yaitu apa yang dinamakan local wisdom. Makanya kita ada ribuan pulau, kita punya ratusan suku, ratusan bahasa. Tidak bisa kita terus menjustifikasi harus pakai yang satu ini, tidak bisa. Kita harus mengakui little narasi ini untuk dipakai sebagai bahan bakar pendidikan seni di lokal masing-masing. Walaupun ada yang harus digeneralisasikan atau diumumkan, artinya tetap ada standarisasi. Namun yang tidak kalah penting adalah pendidikan estetika lokal wisdom. Nah, ini yang belum maksimal dilakukan di negara kita. Negara kita masih terfokus kepada yang namanya Jakarta, yaitu estetika yang diciptakan oleh Jakarta. Nah, kita punya estetika, tiap daerah punya estetika. Nah, disitulah dimanfaatkan dalam rangka untuk pendidikan seni. Karena inti dari pendidikan seni sudah saya katakan tadi adalah estetika, pendidikan tentang keindahan. Umpamanya sekarang anak sekolah supaya ada proses, yaitu proses apresiasi, proses ekspresi, dan proses kreasi. Tiga ini tidak bisa hanya duduk di dalam kelas. Seumpama kita, anak-anak kita diajak untuk ke museum, itu sudah sebagai sebuah edukasi juga. Dia akan membentuk di dalam ekspresi, apresiasi, ekspresi, kreasi, ekspresi. Nah, ini harus dibentuk kepada anak-anak ini, karena nanti di dalam yang kreasi itu juga ada ekspresi, tapi ekspresinya beda dengan ekspresi yang ada di tiga poin tadi. Jadi apresiasi, ekspresi, ekspresi, kreasi, ya. Di dalam kreasi ini ada juga ekspresi gitu ya, yang saya maksud. Tapi beda dengan ekspresi yang yang pokok dari tiga ini. Nah, itu didapat dari yang namanya pengalaman. Pengalaman nanti akan membentuk suatu bentuk imajinasi kepada anak-anak. Itulah epistemologinya. Jadi tidak bisa kok terus hanya duduk di kelas disuruh menggambar kereta api. Pernah saya menemukan ada teman di satu pulau, luar Pulau Jawa, mau saja naik kereta api. Dia sudah berumur sekitar 50 tahun, teman itu. Lalu saya bilang kepada saya bahwa seumur hidup baru kali ini dia itu lihat kereta api secara nyata, dan baru kali ini mau naik. Nah, ini yang terjadi di tempat kita. Jadi anak-anak itu lebih kepada yang realitas dulu, realitas. Jadi diajaklah kita ke lokal wisdom itu supaya ada suatu estetika itu menyentuh, bersentuhan langsung dengan selfnya, pribadinya gitu ya. Jadi tidak perlu kita kesana kemari yang mamanya kita stop di tour. Kenapa harus kesana kemari ke luar negeri? Nusantara ini kaya raya sebagai bahan 3 poin tadi, apresiasi, ekspresi, kreasi. Jadi itu intinya 3 ini, yaitu nanti bermuara, berfinish kepada yang namanya estetika, keindahan. Nah, keindahan itu banyak sekali. Pendidikan keindahan, gimana ketika ada keindahan sudah terkontaminasi atau tersekat. Umpamanya anak mau melukis laut harus warnanya biru dan lain sebagainya, mereka tidak akan tahu kalau ada laut merah, ada laut hitam dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diberi yang namanya apresiasi tadi, diajak untuk ke museum kah, ke pameran, ke pertunjukan seni, ya. Nah, mereka akhirnya menuju kepada ekspresi. Apa itu ekspresi? Memahami
daripada apa yang dilihatnya tadi. Selanjutnya diberikan yang namanya kreasi, diberi kebebasan untuk berkarya sesuai dengan apa yang pernah dia lihat. Itu contoh kecil aja ya. Nah, dari situ muncul ekspresi dia secara subjektif gitu ya. Secara subjektif dari 3 poin tadi, dari kreasi tadi, akhirnya muncul ekspresi yang lebih ke subjektif, bukan kepada yang objektif tapi subjektif. Kalau yang tadi ini ekspresi yang 3 poin tadi, yang kedua tadi adalah yang sifatnya objektif, lalu di ekspresi dalam kreasi itu lebih subjektif, ada kebebasan, tidak usah diatur-atur, nanti akan tahu sendirilah, nah itu akan tahu sendiri. Nah ini yang terutama untuk pendidikan dasar ya. Untuk menengah nanti tinggal melanjutkan. Cuma kita perlu bahwa saya tekankan sekali lagi bahwa pendidikan seni itu tidak bisa lepas dari namanya pendidikan keindahan. Ada universitas yang membuka jurusan seni tapi tidak membuka mata kuliah estetika. Ini sangat apa ya? Kalau dikatakan kasar sangat tidak masuk akal juga gitu loh. Sangat tidak masuk akal. Gimana suatu instansi pendidikan seni kok tidak ada yang namanya mata kuliah estetika di dalam bangku perguruan tinggi? Disitulah sudah dimulainya dasar-dasar tentang ideologi daripada estetika. Nah nanti mereka konteksnya bisa diarahkan ke pendidikan, jadi keindahannya matang. Jadi intinya itu pendidikan keindahan. Nah, keindahan itu ya dibentuk oleh local wisdom, nggak perlu jauh-jauh. Ini ada di Nrekang banyak sekali local wisdomnya. Mungkin ada kerajinannya, ada musiknya, ada seni rupanya yang lain, ada patung tahu-taunya, itu bisa dijadikan sebagai local wisdom. Dan itulah yang laku di luar, malah orang luar, jangan sampai orang luar nanti mengambil objek ini. Anak-anak kita ajari ke sana, kita ajak, tidak hanya duduk di dalam kelas, sudah kuantum lah kita. Oke, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.